Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Gus Baha menjelaskan kenapa tidur dianggap waktu yang sangat istimewa. Royal Anbiya wahyun. Kalau tidak Nabi, Royal Mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang beriman disebut sebagai bagian kecil dari kenabian. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga, itu otaknya kan pakai versi, Allah tuh diajari. Bayangkan jadi kiai besar, terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar, semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden semua, apa, pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur, kayak dunia miliknya. Saat sadar, manusia sering sibuk dengan angan-angannya sendiri. Tapi kalau orang tidur itu kan nol. Dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Justru saat itulah manusia benar-benar pasrah kepada Allah. Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham, itu orisinil. Karena itu Gus Baha memperbanyak wirid sebelum tidur. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan, ketemu orang cantik terus nyesel, di rumah ada kayak itu, apa pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar, nakir. Pengingat sederhana, jangan anggap remeh tidur. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka, itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bayangkan, seberapa dahsyatnya neraka sampai digambarkan seperti itu. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Loh neraka sebegitu ekstrim, itu dibikin untuk yang menolak. Disinilah Gus Baha menjelaskan betapa istimewanya kalimat tauhid. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak. Surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Menurut Gus Baha, ini menunjukkan dahsyatnya makna la ilaha illallah. Itu satu, saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun, ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Satu kalimat yang mengubah status seseorang dalam sekejap. Karena itu, jangan pernah meremehkan kalimat tauhid. Lagi mau sholat, tiba-tiba ada urusan mendesak, misalnya ada pelanggan minta diantar sekarang juga. Sebagai muslim, mana yang harus didahulukan? Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu. Dan acaranya ke mall happy-happy. Maka fatwa kita sebagai ahli fikih, ya tantang saja, saya mau sholat dulu. Kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah. Karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak nang kesampaian darahnya mati misalnya. Jadi gamane Allah luwih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak Adam ini dimenangkan hak Adami. Tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua. Gitu. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena ada butuh. Subhanallah, ternyata dalam fikih, bukan berarti sholat dianggap tidak penting. Tapi ketika ada nyawa manusia yang terancam, menyelamatkan sesama menjadi prioritas. Bukan karena Allah kalah, tapi karena Allah memang tidak membutuhkan ibadah kita. Gus Baha mengingatkan, agama ini bukan sekadar soal ritual, tapi juga soal kepedulian terhadap manusia. Pernah nggak masalah kecil terasa seperti masalah besar? Rupanya banyak masalah menjadi besar, bukan karena masalahnya besar, karena hatinya terlalu sempit. Ini ilustrasi yang sangat sederhana, tapi dalam maknanya. Kalau cawan hati Anda, saya, kita, dijadikan hanya volumenya seperti ini, maka masalah sekecil apapun selalu terasa besar. Karena wadahnya terlalu kecil. Garam sekelingking saja dimasukkan, pasti terasa asin. Tapi kalau kita luaskan cawan hati kita seluas ruangan ini, segenggam garam pun tidak akan menjadikan airnya asin. Masalahnya sama, yang berbeda adalah luasnya hati. Bagaimana cara melapangkan hati? Langsung tanamkan. Inna ma'al usri. Sesungguhnya bersama kesulitan, selalu ada kemudahan. Kalimat paling gampangnya, ini pasti selesai. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Setiap ada kerumitan, pasti ada kemudahan. Jadi hari ini, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi yang perlu diperbesar bukan solusinya, tapi kapasitas hati kita.